Anak pesantren itu jangan wal ahdu, jangan mengambil saja, tapi Oke. wal ajdu, menciptakan sesuatu yang baru. Jadi Tantangannya di situ. anak pesantren juga dia Iya. diminta atau dikasih challenge buat ciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Harmoni, Harmoni Podcast. Jadi kali ini kita lagi bersama Bapak Ustadz Wahid Arbangi. Ya, betul. Beliau merupakan mudir di Pondok Pesantren Rodotul Solihin 7 Seruling. Nah, nggak Mudir kenal pelaksana. mudir pelaksana Iya. ya, nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Boleh nih, perkenalkan dulu ke semua sahabat Harmoni Pak Ustadz. Terima kasih sahabat Iya. Harmoni sudah mengundang kami dan Iya. ini silaturahmi ya. Silaturahmi karena sudah lama antara Rumah Harmoni ini dengan Pondok Pesantren Rodotul Solihin 7 Seruling. Iya. Saya sendiri ini sebagai mudir pelaksana. Jadi di Pondok Pesantren Rodotul Solihin 7 Seruling. Iya. Kalau saya ini Wahid Arbangi. Iya. Saya alumni Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan 1 Cilacap, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Pesisir pantai sana, Mbak. Wah, jauh banget. Jauh ya ke Tapung ya, Tapung Hilir Iya. merantau atau bagaimana itu? Kalau saya sendiri dari kecil memang sudah di Riau, cuma Oh, sudah di saya Riau. habis dari MTS langsung disuruh orang tua itu lanjutkan untuk di Pondok Pesantren dari 2001 sampai 2011. 2001 sampai 2011. Wow, memang 11 tahun. 11 tahun menuntut ilmu agama, mungkin udah tahu semualah gitu ya Pak Ustadz ya. Sedikit-sedikit lah. Nah Pak Ustadz, kalau kita berbicara Pondok Pesantren Rodotul Solihin 7 Seruling, Ya. Wilda pengen tanya dulu nih Pak Ustadz, profil dari Pondok Pesantren itu sendiri apa sih? Profil Pondok Pesantren Rodotul Iya. Solihin 7 Seruling ini berada di Desa Muktisari, Desa Muktisari. Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Dulu itu Seruling itu jalur-jalurnya desa itu. Desa aslinya itu namanya Gundaling. Gundaling. Terus kesepakatan dari orang sesepuh-sesepuh itu untuk dirubah nama. Oh, diubah. Ada 3 opsi nama yang diterima itu Muktisari. Nah, jadi untuk menjaga yang lama yang sudah baik itu ya Seruling itu, maka Pondok Pesantren Rodotul Solihin 7 itu di surat resminya itu ya Rodotul Solihin 7 Seruling, memang ada serulingnya. Memang ada serulingnya. Berarti resmi berdirinya itu kapan itu Pak Ustadz? Resmi berdirinya itu tanggal 7 Oh, tanggal 7. 2013. Oh, 2013. Itu Udah 10 tahun ya. secara profilnya itu sejarahnya ya. Sejarahnya. Itu kan, Pak Kiai Muhammad Abdul Ghafur itu sudah lama. Beliau kan alumni 2 pesantren di Lampung 1 di Rodotul Solihin Pusat di Purwosari, terus satunya di Gombong, Kebumen, Kebumen Jawa. Jawa. Oh, berarti ada di Jawa, ada di Riau. Enggak, alumni. Oh, Pak alumni. Kiai ini. Benar. Nah, sudah lama diminta ya disuruh lah. Diamanahkan. Sama Abah Yai Jamaluddin Purwosari, Ya. Lampung Tengah itu ya pengasuh Rodotul Solihin Pusat untuk mendirikan pondok pesantren itu. Tapi namanya santri kan ya bener apa enggak, Iya, betul-betul. Nah, 2013 itu tanggal 7 pas itu lahir anak saya itu.
Oh, pas Pertama, kebetulan lahir iya. anak Bapak. Itu Abah Jamaluddin Al-Bustami Lampung Tengah itu hadir ke Riau, Ya. ke kediaman beliau. Terus sebelum pengajian itu sudah diumumkan sama beliau untuk di sini insya Allah akan didirikan pondok pesantren Rodotus Sholihin 7 Seruling. Ya udah. Berarti Mau nggak berawal mau. dari amanah ya Pak ya? Amanah. Dan setelah 1 tahun itu Abah Jamaluddin Al-Bustami itu wafat. Oh wafat. Nah, jadi Meninggal. amanah sudah diberikan, orangnya udah wafat. Jadi mau mengembalikan kepada siapa lagi ya? Iya, Akhirnya betul-betul. ya udahlah Bismillah, ayo Bismillah. kita bareng-bareng Betul-betul. untuk menjalankan amanah tersebut. Begitu. Berarti itu udah masuk profil dan sejarah dari Sejarah. Pondok Pesantren Pondok Rodotul Pesantren. Sholihin 7 Iya, 7 Seruling. Seruling. Kalau berbicara profil dan sejarah, kita kan pasti akan berbicara perjuangan sebelum Pondok Pesantren ini berdiri loh Pak, apalagi kan dari Lampung. Iya. Apa aja sih Pak yang misalnya nih kayak Gofur tuh udah jelasin ke Ustadz atau kiai-kiai yang lain gitu, perjuangan buat pendirian itu. Sebenarnya sudah lama itu kan tadi. Sudah lama. Sudah lama disuruh diamanai untuk mendirikan itu. Dan sudah lama juga di Rodotus Sholihin 7 Seruling sekarang itu pendidikannya masih di masjid, Ya. tapi alanya sudah ala pesantren. Oh, pendidikannya udah di masjid. Di masjid Iya. sebelum pondok pesantren berdiri secara resmi, ini pendidikannya sudah ala pesantren. Oh, tapi hanya di masjid saja Hanya di awalnya masjid. gitu ya. Nah, terus didukung berdirinya secara legal formal berdiri ya Iya, udah. legalnya sudah ya pastinya. Legal formalnya 2013, 2013. tanggal 7 Januari. Hmm. Tapi sebelumnya itu sudah berjalan Sudah seperti berjalan di ya, hanya pesantren. saja belum legal waktu itu. Tapi belum 100% sih pendidikan. Dan diangsur-angsur hingga sekarang Iya. ya. Namanya semua kan butuh proses Iya. juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Nggak ada yang instan. Nah, setelah kita berbicara profil dan sejarah, kalau untuk pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Rodotul Seruling itu apa aja sih Pak Ustadz? Kalau Pendidikan, pendidikannya ya. dia ada formal, ada non formal. Kalau non formal kita pesantren Kita itulah. kupas ya. satu-satu barangkali nih sahabat Harmoni ada yang pengen nyekolahkan anaknya buat di pondok pesantren, apalagi pondok pesantren itu kan bagus untuk ilmu agama, bisa digunakan untuk pikir hayat kelak. Kalau pondok pesantrennya dulu. Iya, Pondok boleh. pesantrennya dulu itu ada diniyahnya, Ini ya, terus ada sorogan, serokan ya. ada bandungan. Wah, memang Jawa ya kata-katanya memang. Enggak, sorogan itu setoran Quran, Mbak. Setoran Quran, setoran kitab. Jadi sorogan itu metode, kalau menurut guru saya, metode pendidikan yang terjadi antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Wah, Nah, dalam gitu. nih ya Allah. Iya. Jadi malaikat Jibril Jibril baca baca dulu, dulu. lalu Nabi Muhammad suruh ngulangi. Ya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kan suruh. Ya, baca ya. Nah, itu kalau sorogan itu. Jadi kitab Di waktu kuning, apa aja, Pak? kitab kuning Kitab kuning ya. dibaca gurunya alhamdulillah utawi sekabehane puji umpamanya itu. Nah. Adapun segala puji Oh, gitu. iku lillahi, tetap kagungan Gusti Allah. Itu di situ juga masuk ilmu gramatikal Arabnya. Wah, di lengkap situ. sekali ya pastinya. Ketika proses sorogan itu nanti setelah dibaca gurunya, dibaca muridnya. Oh, dibaca murid. Oh, jadi Itu sorogan. emang dipimpin dulu sama gurunya baru dilanjutkan sama muridnya ya. Iya. Itu apa udah bisa langsung atau diajarkan dahulu tuh, Pak? Diajarkan. Oh, diajarkan dahulu Diajarkan. berarti ya. Sambil di diniyahnya itu Iya. mempelajari ya gramatikal Arabnya, ada nahwu, sorob, iqlal gitu.
ada tajwid Tajwid, itu ada Hidayatus Sibyan, Tuhfatul Ahfal, Iya. dan kalau yang sudah tinggi-tinggi itu Kaifa Taqra'ul Quran dan sebagainya. Biasanya nih Pak Ustadz, biasanya kan semuanya itu punya standar umur beda-beda ya. Iya. Itu tuh diajarkan dalam waktu yang sama kah atau bagaimana? Kalau itu diajarkan waktu yang sama. Oh, dengan waktu yang sama ya. Jadi masuk pesantren ini kan ada yang di rumah sudah bisa ngaji, Iya, betul. ada yang belum sama sekali. Belum sama sekali ya. Nah itu diajarkan sama, tapi yang belum bisa ngaji ini ada waktu khusus untuk dididik. Alif, ba, ta, sa. Jadi punya waktu ekstra Iya. belajar dibanding yang Iya, lain karena karena belum bisa seperti yang lain. Tapi kebanyakan di pondok itu Mbak, Ya, kenapa Pak Ustadz? dia 3 bulan aja, 3 Iya. bulan, 6 bulan, itu udah terbawa kawan-kawannya. Jadi nggak Wah, tahu keren kenapa. ya. Itu tiba-tiba anak bisa baca Masya baca Allah. sendiri gitu. Sebenarnya tergantung niat nggak Pak Iya. Ustadz ya? Gitu. Itu pendidikan pesantrennya. Pendidikan pesantren. Kalau formalnya ada MTS Al-Atqon, ada Iya. MA Al-Atqon. Baru MTS, 2. MA ya, Iya. MTS, MA. Itu untuk program-programnya itu sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat atau bagaimana Pak Ustadz? Sudah. Sudah dibuatnya. Udah. Kalau tapi lebih menitik beratkannya di pesantrennya. Ya pesantren karena Pesantren. tujuan dari pondok pesantren Tujuan itu dari- sendiri kan memang untuk ilmu Iya. agama tadi ya Iya. Pak Ustadz ya. Juga kan nggak selama ini kan orang pandangan pesantren itu tempatnya kumuh, Iya. terus bajunya lusuh dan sebagainya. Padahal nggak begitu. Jadi di pesantren itu pertama prinsipnya al-muhafadzatu 'alal qadim as-sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Jadi pesantren itu melestarikan budaya lama yang baik, Oh, terus mengambil budaya baru yang lebih baik. Contohnya sekarang kitab kuning itu dulu kan nyari susah itu, beli Iya. susah. Sekarang sudah ada PDF kitab kuning. Oh, Itu- udah ada PDF Ya, kitab udah. kuning, Masya Allah. Bahkan Maktabah Samilah itu ada yang muat 3.000 kitab kuning, ada yang 40.000 kitab kuning. Nah itu digunakan sekarang di pesantren. Nah, jadi ya begitulah. Artinya bahkan kalau Kiai Said Akil Siraj itu lebih ekstrim dia. Anak pesantren itu jangan wal ahdu, jangan mengambil saja, tapi wal ajdu, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu. Oh, jadi Tantangannya di situ. anak pesantren Iya. juga dia diminta atau dikasih challenge buat Iya. menciptakan sesuatu yang Menciptakan baru sesuatu ya. yang baru. Karena di bagus. pesantren itu mungkin berkah lah ya. Berkah pasti berarti berkah. Artinya gini, prinsip di surat Yusuf itu kan ketika Nabi Yakub Iya, betul. Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk masuk ke kota Mesir, itu kan ya bunaya la tadkhulu min babi wahidah. Anak-anakku jangan masuk dari satu pintu. Walakin idkhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi masuklah dari beberapa pintu. Berbagai pintu. Iya. Kan ada Jadi, jalan. Tidak, pesantren itu tidak menutup santri itu jadi apa saja. Bisa jadi politisi, bisa Bisa. jadi insinyur, bisa jadi apa saja. Nah, itu pesantren. Bentar Pak Ustadz Wildan nangkapnya kan Pak Ustadz di situ diajarkan untuk tidak menuntut jadi apapun. Iya. Tapi dengan ilmu agama tadi, ilmu agama itu bisa disebar melalui apapun, begitu ya Iya. Pak. Misalnya melalui politisi akan Iya. didakwakan di sana, begitu Pak Ustadz. Ya, ya di pesantren itu apa ya? Kitab-kitabnya itu Mbak, Kitabnya.
Fathul Qorib, namanya Fathul Qorib itu pernah dibawa ke Cina diteliti. Dan ternyata yang sekarang itu istilah-istilah ekonomi itu ada semua di kitab itu. Sudah ada semua. Kitabul Buyu bab jual beli. Akad salam ada, akad pesanan. Iya, Kalau iya. sekarang COD. COD ya. Itu sudah lama sekali di Sudah pesantren. lama ya. Cuma itu Insya untuk menembus dinding keterbatasan, artinya ada dinding penghalang yang pesantren ini dianggap apalah gitu ya. Tapi sekarang kan sudah enggak. Alhamdulillah kemarin sekarang ada hari santri dan Iya. bahkan PBNU itu yang NU ini kan pesantren besar, Betul. sedangkan pesantren itu NU kecil. Nah, gitu. Sekarang NU cobalah jargonnya aja merawat jagat. Negara mengadakan G20, NU mengadakan R20, Religion 20. Jadi tokoh 20 negara ini Semuanya hadir. semua dikumpulkan untuk perdamaian dunia. Insya Allah. Jadi sekarang udah enggak, santri udah enggak zaman lagi kalau utuh apa, santri itu harus jelek. harus di depan ya. Iya. Tapi sekarang insya Allah wawasan masyarakat di Indonesia juga nggak terlalu mikirin pesantren tuh hal-hal yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, Iya, enggak. nah. Mereka udah terbuka Udah juga terbuka. buat pandangan jadi di pondok pesantren itu Pak Ustadz gitu. Iya. Tapi memang berat. masyarakat Masyarakat udah terbuka. Udah santri itu ya Ya oke gitu, oke, udah di gitu. depan. Banyak juga kan kadang kita dengar berita-berita di TV para santri yang jadi garda terdepan Iya. juga buat masyarakat di belakang gitu. Tapi memang sih jujur kalau ngebahas kitab kuning itu memang luar biasa Iya. hebat sih, karena kan kita nggak bisa tahu nih apa yang dalamnya, emang harus benar-benar dipelajari. ya kayak kitab kuning itu lebih mudah, Mbak. Ya, Kayak tapi sulit sih. kayak apa ya, ngitung zakat itu kan 2%, 2,5% dan sebagainya, itu rumit. Iya, Tapi kalau di kitab kuning cukup sederhana, iya. rubu'ul usur, seperempatnya perpuluhan. Jadi 10 dibagi seperempat ya itu 2,5. Nah, udah dapat lah langsung. Ya, ngeri memang. Iya. Sulit nggak sih Pak untuk belajar untuk kitab kuning gitu Pak Ustadz? Enggak. Barangkali Enggak nih Sabah Harmoni ada yang pengen belajar gitu. Oh. Enggak sulit sih. Nggak sulit ya? Enggak sulit. Orang ya kalau kita ngomong sulit ya nanti jadi sulit ya. Sebenarnya itu semua dari niat ya Pak Ustadz ya. Iya. Untuk membangun sebuah pondok pesantren ini Iya. ada kendala nggak Pak Ustadz sebagai mudir nih pelaksana yang tahu gimana cara menghandle atau membuat sebuah pesantren inilah gitu Pak Ustadz? Kendala. Kalau kendala pasti semua ada kan? Pasti Karena ada ya. Di dunia ini kan semua itu masalah. Masalah benar. Nggak nikah masalah. Nggak nikah. Sudah nikah juga jadi Juga masalah. kan gitu. Jadi Udah nikah masalah lagi. punya anak Nah, lah, punya apa. Jadi kayaknya hidup nih nggak pernah ada habisnya. Iya. Makanya kalau kita nanggepinnya waduh gini-gini ya Pasti malah tambah ruwet. ruwet ya jadinya. Jadi di pesantren itu ya pertama kerjakan gitu aja. Dikerjakan musyawarah pastinya ya. Musyawarah. Musyawarah Hmm. itu pasti. Pasti. Karena di tingkat-tingkat ula, wusta, ulia itu kalau yang sudah paling tinggi itu diajarkan musyawarah, membahas satu permasalahan namanya basul masail, membahas masalah. Membahas masalah. Contohnya namanya rambut dicat warna-warni boleh enggak? Oh gitu itu. Nah, Dibahas itu ya Iya. di dalam suatu permasalahan. Ternyata boleh. Oh boleh betul. Cuma tapi fikih tasawuf Hmm. kan di adat timur ini, oh kalau rambut dicat itu kesannya gimana ya Iya itu betul umpamanya. betul. Nah,
Atau orang itu memang menutupi kesalehannya dengan mengecat rambut juga. Iya, bisa jadi ya. Ya bener juga nih, Wilda baru dapat nih kata-kata nih. Nah itu jadi Bener juga, bener. masalah itu harus punya referensi. Kamu ngomong kayak gitu dapat di kitab mana? Jadi kalau tanpa data kamu Iya, adalah orang yang sebenarnya cuma sekarang pendapat. Islam tuh seperti itu, emang harus ada data ya Pak. Sulit, soalnya udah berbagai macam ilmu agama beda-beda. Loh, di Basul Masail itu Lanjut aja, Pak. di Basul Masail itu kalau kita ngomong kok tanpa data itu nggak dipakai. Jadi Basul Masail kok ngomong itu dapat di kitab mana? Kok nggak ada? Ya udah, pendapat kamu diabaikan, mulho, nganggur pendapatnya. Jadi harus by data. Nah sekarang kan dunia data ini. Jadi kalau dunia data itu dari pesantren itu sejak dulu malahan. Iya, udah ada Iya. SOP-nya mungkin Iya. ya Pak Ustadz. Kalau ngomong tanpa data di pesantren Iya. itu, ngomong tanpa dasar di dasar kitab ya. mana, itu Kitab nggak ya. kanggu, nggak terpakai. Memang harus ada pegangannya Iya. Pak Ustadz. Heeh. Nah, Bapak Wahid Arbangi kan juga sebagai ansor di Kampar ya. Ya, Benar ya, kita ulas sedikit nih. Apa sih hubungan dan program kerjanya nih Pak Ustadz? Kalau kebetulan ini saya dari 2015 Oh, itu 2015 ya, udah 8 tahun berarti ya. 2015 sampai 2019. Oh, 19. Itu di amanahnya itu berat sekali. Jadi Berat ketua Ansor Kabupaten Kampar yang ada 21 kecamatan, ada 242 desa. Wih, Oh, 220 desa. Kampar itu kan banyak. luas sekali. Luas. Nah, di situ dari 2015 sampai 2019 itu kan ada konvercap, konferensi cabang, pemilihan kembali. Pemilihan siapa ya? Saya kepilih lagi Oh, sampai kepilih lagi. 2023 ini. Wih, Masya Allah, berarti sangat berkompeten Ya, untuk jadi seorang ya. pemimpin ya. Saya kepilih lagi. Nah, adapun program kerja, Ya, program kerjanya. kalau Ansor itu namanya GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Jadi gerakan itu kalau di dalam bahasa Arab itu namanya harokah, gerakan. Sedangkan NU, Nahdlatul Ulama itu dari kata nahdoh. Nahdoh itu kalau di pesantren namanya masdar masdar maroh namanya. Jadi satu kali. Nahdoh itu bangkit artinya. Jadi kalau masuk NU ya udah bangkit, ya udah satu kali. Nggak boleh tidur lagi. Nggak boleh tidur lagi ya, harus tetap bangkit ya. Bangkit lagi, tidur lagi. Makanya beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Karena sholat itu nggak selalu, jarang-jarang kan sholatnya. Mbak Hilda jarang-jarang juga kan sholatnya. Ya masa sholat terus 24 jam? Iya, nggak mungkin kan, kan ada waktunya. Nah, iya. Subuh sholat, nanti siang kan enggak. Nanti duhur sholat lagi, jarang-jarang. Ada waktu-waktunya. Makanya pakainya koma yakumu, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi kalau nahdoh ini di bait ilmu nahwu itu wafa'latun limarrotin kajalsah wafi'latun lihayatin kajilsah. Wafa'latun limarrotin masdar maroh kajalsah. Nah itu. Di GP Ansor itu bangkit satu kali dan bergerak. Nah begitu. Jadi anak Ansor itu harus bergerak dia. Semangat. Bergerak untuk apa? Untuk sosial, kemasyarakatan. Oh, jadi untuk GB Ansor itu untuk sosial ya Pak Sosial, Ustadz? kemasyarakatan, keagamaan.
dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena negara ini, Indonesia ini seperti bocoran surga. Bocoran surga. Apa saja ada. Dari kekayaan buminya, udaranya, Ada, airnya. Masya Allah. Kalau di Al-Qur'an itu kan gambaran surga itu kan jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai emang. Itu kalau orang padang pasir, orang bayangkannya itu indah sekali. Indah-indah. Kalau kita di sini nyari kayak gitu Ya Allah. di 13 Kutu Kampar udah Udah. tersedia sepanjang-panjangnya itu. Indah sekali. Indah. Nah, makanya itu perlu kita jaga. Jaga betul dari rongrongan pihak manapun. Nah, itu tugasnya itu. Sosial seperti kemarin Covid itu garda terdepan. Bagikan masker, terus hand sanitizer, Oh, garda terus terdepan untuk penyemprotan. sosial di Iya, masyarakat ya, Pak Ustadz. terus macam-macam lah, banyak kegiatan sosial yang ya salah satunya setiap malam Jumat itu silaturahmi yasinan. Yasinan, Yasinan itu iya. anak-anak Ansor harus yasinan Itu itu. tepatnya di daerah mana, Pak Ustadz? Itu di setiap rumah kalau itu mah. Oh, di setiap rumah. Kalau yasinan. Ibaratnya itu yasinan. seperti wirid atau organisasi, Wirid, bukan? Oh, wirid. wirid ya. Jadi memang ditetapkan. Itu yang saya katakan tadi, melestarikan budaya lama yang baik dan Budaya. mengambil budaya baru yang lebih baik. Contoh itu yasinan, tahlilan dan sebagainya. Itu kan ajang silaturahmi. Betul. Jadi orang Indonesia ini oleh founding father, bapak pendiri negara ini yang seluruhnya itu ulama, itu memang sudah disetting untuk kerukunan. Caranya gimana? Lahiran, adakan selamatan, ngumpul tetangganya. Betul, Nah, ngumpul silaturahmi lagi. Nah. lahiran. Terus nginjekkan tanah, ngumpul lagi orang. Nah, Betul, acara lagi, silaturahmi lagi. sunatan, ngumpul lagi orang. Terus nikahan, ngumpul lagi orang. Jadi kalau dihitung itu kematian 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetangga ngumpul semua doakan. 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu Insya Allah. emang disetting sama pendiri bangsa ini untuk orang kalau musuhan, satu desa, satu musuhan, aku nggak suka sama itu. Ya. Tapi kalau ketika acara seperti itu, doakan 7 hari umpama. Ya akhirnya salaman juga kan. juga ya. Nah, Memang udah meminimalisir Iya. itu sampai permusuhan ya. seperti itu. Dahsyat. Pendiri-pendiri negara kita. Makanya itu harus dilestarikan. Iya, memang harus dilestarikan silaturahmi. Awal ahdu bil jadidil aslah, mengambil budaya baru yang lebih baik. Umpamanya sekarang orang yasinan bawa HP. Iya. Nah, mati lampu, yasin nggak bisa dibaca, buka HP. Buka HP. Oh, jadi Lihat contoh Quran. contoh budaya barunya Nah, seperti itu ya, Pak Ustadz budaya ya. baru yang lebih baik itu ya kita di ruang gelap tetap bisa baca Bisa Quran dengan karena handphone. HP-nya yang nyala. Iya, betul. Tadi Guyonnya seperti itulah. Wilda mau nanya tuh budaya barunya yang apa Nah, gitu. contohnya seperti itu. Berarti Itulah. hubungan kerja dan programnya itu ya, Pak Ustadz ya. Kita bergerak di sosial. Sosial ya. Sosial. Nah, berarti Pak Ustadz Wahid Arbangi merupakan orang yang berkompeten, alhamdulillah dipercayakan ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, Wilda pengen tahu nih Pak Ustadz, apa sih hubungan dari Pondok Pesantren Rodotul 7 Seruling dengan Harmoni, Pak Ustadz? Ya itu kalau hubungan itu
itu Cak Moko lah yang tahu ya. Yang punya harmoni ini. Boleh, Cak Moko duduk di sini, duduk di sini. Enggak, artinya memang antara Pondok Pesantren Rodotus Sholihin 7 Seruling dengan harmoni ini udah lama. Jadi saya diundang ke sini nih ya silaturahmi lah, kayak yang tadi, supaya enggak putus. Benar. Nah, gitu aja. Juga kan harmoni ini banyak membantu di pondok pesantren ya menjadi konsultan lah. Konsultan untuk sebuah bangunan dan sebagainya gitu. Ya temen ya udah sudah lama gitu. Udah jadi, lama ditemukan lagi ya. Iya. Benar-benar. Jadi ya hubungannya, kalau hubungannya apa aja, saya kesini disediain kopi nih, harmoni kesana yang ngopi ya Nggak gitulah. ngopi, kalau harmoni kesana nggak ngopi Nggak sama ngopi. harmoni. Ya Allah. Ya udah besok dibikinkan kopi lah. Ya Allah, bukan itu Pak Ustadz. Sampai kenyang kalau ke pondok pesantren. Tapi Masya Allah sih Pak Ustadz, di situ memang tradisi cara menyambut tamu itu emang seperti itu begitu. Wilda pengen tahu juga, memang beneran kayak makanan yang disajikan dalam waktu yang tidak selang berapa lama gitu dikeluarkan lagi makanannya begitu. Ya di pesantren itu Wah keren sih Masya Allah. apa banyak yang orang punya hasil tani. Oh gara-gara hasil Pak tani. Yai ini saya tabarukan Sedekahkan ya. untuk apa ya, biar dimakan santri, dimakan tamu, Jadi dimakan, berkah. Masya Allah. jadi berkah gitu. Jadi banyak yang kayak gitu. Jadi banyak itu hasil tani. Ya Allah. Setiap ke pesantren. Bukan disediakan khusus harmoni, enggak. Oh bukan. Semuanya yang datang memang kayak Oh gitu. semua yang datang ya, Makan. Masya Allah. Kalau ada makan ya makan, kalau tapi ya alhamdulillah selalu ada Dahsyatnya, lah gitu. ya alhamdulillah, berarti memang nggak pernah ragu lah sama rezeki ya Pak. Iya. Memang selalu ada Pak Ustadz gitu. Iya. Apalagi kalau untuk anak-anak santri itu tuh pasti ada rezeki orang lain di sana gitu. Iya. Itu Dahsyat. cerita-cerita wali santri itu banyak itu yang ketika mondokkan anaknya 4 umpamanya. Sebulan dikirimnya 1 juta. Ini kan 4 juta. Anaknya yang 2 lulus. Ini kan tinggal ngirimnya 2 juta. Iya. Aturan kan dia bisa nabung 2 juta. 2 juta, iya. Nah, tapi ketika anak yang 2 lulus ya 2 juta. Yang 2 juta ini ya nggak ada juga. Nggak bisa nabung. Iya. Jadi berkah itu gitu. Iya, betul, Berkah itu ziyadatul khair. Tambah kebaikannya. Kebaikan di dalamnya ya. Iya. Tambah baik gitu. Gitu. Allah, dahsyat Jadi ya kalau harmoni istimewa lah. Istimewanya dilalah datang ada itu. Tapi emang dahsyat sih, memang Wilda mungkin baru pertama kali juga datang ke pondok pesantren yang baru datang duduk aja itu udah disiapin makanan yang banyak. Terus tidak selang berapa lama datang lagi makanan, Masya Allah ini makanan dari mana gitu kan. Banyak banget. Iya. Dahsyat sih, murah Itu rezeki. kalau di pondok itu makanan itu bisa dari Kalimantan, bisa dari mana-mana. Jauh-jauh ya Iya. Pak Ustadz ya. Contohnya gini, orang dari Riau pulang ke Lampung, di Lampung ada musim dibawa sampai sini oleh-oleh dari Lampung untuk pesantren. Memang Gitu. luar biasa sih memang. Jadi, luar biasa. Ya begitulah pondok pesantren keberadaannya itu seperti itu. Kulturnya seperti itu. Sangat dahsyat. Menurut Pak Ustadz sendiri nih, untuk anak-anak zaman sekarang yang notabene-nya tuh masih banyak yang
belum terlalu semangat buat belajar agama. Ya masih yang ya gitu-gitu aja buat mempelajari agama. Gimana sih harapan Pak Ustadz nih buat anak-anak di masyarakat sekarang? Anak-anak muda sekarang itu gini, harapannya besar sekali. Besar ya. Karena gini, Indonesia ini 2025 sampai 2045 itu dapat bonus demografi. Bonus demografi itu usia yang produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Jadi usia 18 tahun sampai 40 tahun itu mayoritas 70-80%. Sementara usia, nah ini kan dia menjadi pisau bagi bangsa ini. Betul pisau ya. Kalau pisau ini baik menggunakannya untuk ngupas buah, untuk ngerajang sayur. Betul. Nah, itu akan jadi masakan yang enak. Tapi kalau pisau ini digunakan untuk yang macam-macam, karena usia produktifnya masih kuat-kuat loh, secara pikiran, secara Betul. Nah itu. Oleh karenanya satu, supaya pisau ini tidak menjadi bumerang untuk negara ini, ya yang penting anak mudanya itu mau belajar, itu aja. Mau belajar ya Pak Ustadz. Silahkan berpikir sebebas-bebasnya. Itu menurut Gusmus itu seperti itu. Iya. Yang penting terus belajar. Karena ketika berhenti belajar, ketika itulah orang menjadi bodoh. Tapi kalau masih terus belajar, itu orang pintar terus itu. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, kalau ketika ada di dalam hati tuh rasa tidak ingin tahu, kan banyak nih anak-anak zaman sekarang gitu kan, yang apalagi yang udah sibuk dengan gadget, jadi rasa yang ingin tahu untuk ilmu agama itu semakin kurang. Pak Ustadz, bagaimana sih cara ya Pak Ustadz sebagai pelaksana pondok pesantren lah ya, jadi gimana caranya untuk meningkatkan itu tadi gitu? Yaitu itu menjadi PR pesantren mungkin. Menjadi PR pastinya ya. PR pesantren, bagaimana hari ini itu mendakwahkan. Dakwah. Mendakwahkan itu ya bisa seperti kayak kita ini. Ya. Sementara anak yang dilihat itu gadget kan. Iya betul. Gadget itu kalau tidak dipenuhi hal yang baik, maka akan dipenuhi hal yang tidak baik. Benar. Nah, makanya itu jadi PR pondok pesantren untuk memenuhi media ini dengan hal-hal positif. Betul. Jadi orang buka itu ngaji lagi. Benar. Dan sekarang itu alhamdulillah sudah ya sudah ya, kalau 100% sih belum, cuma dakwah-dakwah di pesantren itu sudah menggunakan podcast, menggunakan benar. macam-macam. Harus diperbanyak konten-konten Islami, dakwah untuk merubah mindset dari anak-anak muda sekarang ya Pak Ustadz ya. Pertama kebangsaan. Betul. Kita itu harus mencintai bangsa ini. Karena kalau kita senang beribadah, maka harus menjaga juga tempat ibadah kita. Betul. Tempat sujud kita di mana? Di Indonesia. Ya udah, kita jaga Indonesia ini. Begitu. Jadi di kaidah fikih itu ada mala yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang sesuatu yang kewajiban ini tidak bisa sempurna kalau tidak menggunakan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut ikut wajib. Contohnya wudhu itu nggak wajib itu. Wudhu nggak wajib. Tapi ketika mau melaksanakan sholat tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Maka wudhu itu menjadi wajib. Betul, jadi wajib. Ketika kita mau melaksanakan ibadah, betul, kok negaranya nggak aman, mau sujud, benar. ada peluru lewat dan sebagainya,
ada percekcokan antar geng dan sebagainya. Kita kan ibadah jadi nggak nyaman. Iya, Nah. bunuh satu sama lain, itu. kekerasan. Betul. Kayak di Timur Tengah itu orang mau Jumatan itu aja pamitnya mau perang. Nanti Ya kalau Allah. saya pulang tinggal nama ya syahid. Nah itu. Mati syahid. Mau Jumatan aja. Di Indonesia khotib khutbah ditinggal tidur sama. Itu bukan apa, saking amannya Indonesia. Betul. Nah, Bahkan lebih sampai Jumatan aja bisa tidur. Kalau di sana Jumatan dilempar gas air mata. Ya Allah. Dilempar bom. Ah. Syekh Ramadan Al-Buti itu fakihnya abad ini. Itu meninggal dunia di bom masjidnya Ya Allah. ketika masih mengisi pengajian. Itu tadi. Perjuangan. Itu tadi. Pertama dibuat opsi tidak percaya terhadap ulamanya. Oh, tidak percaya. Opsi tidak percaya terhadap pemerintahannya. Nah, jadi orang ngawur. Kalau zaman dulu itu namanya gauga. Pemberontak, jadinya memberontak. Nah, itu. Dan mirisnya di daerah-daerah seperti Timur Tengah, Palestina segala macam tuh masih merasakan Nah, hal yang seperti itu ya Pak Ustadz. Ya itu. Tiba mau Jumatan itu Gus Gofur Maimun namanya. Itu pakai rompi yang beratnya anti peluru itu ya Pak Ustadz. 45 kilo. Beratnya itu. 36 kilo. Anti peluru. Nah, kita di sini Jumatan pakai kaos. Ya Allah. Berangkat sampai sana khotib khutbah kita tidur. Itu bukan apa-apa, saking amannya Indonesia ini. Nah, keamanan itu wajib dijaga oleh seluruh anak bangsa ini. Betul sekali Pak Ustadz. Itu harapannya. Harapan Pak Ustadz ya, semoga. Kalau semua aman, kita contohnya lah di PT Harmoni ini. Betul. Ada orang investasi. Nah, Investasi ininya jelas dari hulu sampai hilir jelas. Orang investasi kan tenang, bisa Tenang. tidur nyenyak. ya, betul. Begitu juga Indonesia ini, kalau aman semua menjaga, ya udah Kita pun kita pasti tidur nyenyak, Nyenyak. ibadah nyenyak, ibadah enak. tentram semuanya. Begitu. Itu harapannya. Dahsyat. Itu harapan Pak Ustadz untuk Harapan. semua anak dan Semua bangsa anak negeri harus menjaga negara ini, harus menjaga bangsa ini, harus bangga dengan budaya-budaya lokal. Nah itu kalau udah budaya-budaya asing itu masuk, nah, kita nggak pede lagi. Iya, betul. Sama kayak kata Soeharto ya kayaknya Pak Ustadz, Nah. berikan saya satu pemuda, saya Nah. akan gemparkan dunia. Nah, itu. Dahsyat. Apalagi pemudanya ini hari ini nih banyak sekali. Betul. Bonus demografi itu akan menggetarkan dunia. Indonesia itu peradaban itu akan dimulai dari Indonesia kalau bisa. Semoga harapan Pak Ustadz bisa kedepannya terjadi Amin. di Indonesia. Amin. Bagus. Pokoknya bareng-bareng lah, Mbak. Sama-sama Ya. mendoakan baik dari diri sendiri, negara, nanti semua akan berbuah jadi kebaikan ya Iya. Pak Ustadz ya. Masya Allah, Sahabat Harmoni udah banyak sekali Wilda, Sahabat Harmoni dapat pencerahan dari Pak Ustadz Wahid Arbangi SPDI. Iya. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan bisa masuk nih ke mindset bangsa, anak-anak bangsa yang nonton Amin, podcast amin, Harmoni amin, ini, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Nah, buat sahabat Mbak Eda. Harmoni, barangkali ada yang tinggal di daerah Tapung atau Kampar ya Pak Ustadz ya, Kampar, bisa untuk belajar di pondok pesantren Rodatus Solihin 7 Seruling gitu. Dan insya Allah pasti bakal diajarkan ilmu agama yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya. Amin. Mungkin itu aja Sahabat Harmoni untuk podcasting nggak singkat lagi sih sebenarnya, udah panjang juga, udah dapat bekal ilmu agama juga. Jangan lupa untuk selalu support YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum Sahabat Harmoni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.